Guys, aku baru pulang. Bener-bener baru pulang guys. Pulang latihan tadi. Minggu ini full latihan. Besok kita ketemu di video call. Dan besok juga aku ada latihan juga sih, tapi malamnya. Tapi aku ada kegiatan dari siang guys. Jadi besok siang, terus kita sore VC, terus malam latihan. Dina maaf, kenapa maaf? Kenapa gak? Kok maaf sih? Maaf kenapa ih? Mention jadi ramai. Ada apa? Jujur aku belum lihat mention lagi kak. Aku yang maaf kak, aku belum lihat mention. Kenapa kak? Ada apa? Jujur aku belum lihat mention. Ada apa? Abaikan, oke aku abaikan. Ih tapi kepo. Guys, aku minum dulu. Guys, jujur kalian ada nggak di sini yang lactose intolerant atau nggak bisa minum susu sapi? Ada gak? Aku mau nanya dulu. Pertama-tama aku nanya dulu itu. Ada gak guys? Ya aku sambil makan nih guys, seperti biasa. Aku sambil makan, oke? Fetus basah. Aku nggak tahu sebenarnya, cuman kadang mules, wak. Iya sih. Tau gak sih guys, aku itu sebenarnya dari kecil kan selalu minum susu ya, tapi aku pas kecil tuh susu bubuk. Tau kan susu bubuk yang anak-anak remaja lah. Tau kan susu bubuk yang ada kids, teen, sama ada yang active, tau kan itu. Nah, aku minum itu terus kan, gak kenapa-napa tuh, jadi lancar-lancar aja. Cuman makin gede, karena udah jarang minum susu, aku minum susunya tuh paling yaudah yang kayak kalau pas lagi sarapan di hotel tuh nggak sih guys, kayak breakfast di hotel, yaudah aku minum susu di situ, susu cair kan, maksudnya fresh milk yang kayak udah jadi. Nah itu juga nggak kenapa-napa, tapi kadang tuh langsung mules. Tapi aku kemarin, sebenarnya kemarin sih, ini kayak udah berkali-kali kejadiannya, tapi kejadian lagi kemarin, aku beli susu ini low fat milk. Terus kemasannya agak kembung. Kalian tau kan ini pokoknya katanya yaudah, pokoknya aku nggak tahu ini karena kemasannya atau karena susunya low fat atau kenapa. Aku bener-bener abis minum ini bener-bener langsung mules dan langsung ini sebenarnya aku nggak usah cerita sih guys, ini TMI banget sebenarnya. Pokoknya aduh gimana ya ceritainnya ya, pokoknya langsung cair banget lah keluarnya gitu. Terus kayak aku kayak wah ini sebenarnya setiap aku beli susu ini tuh selalu gitu, ngerti gak sih? Aku tuh suka nih rasa susu ini, kayak enak banget, jujur enak banget kan, apalagi dia low fat ya, jadi kayak kalau banyak pun kayak nggak akan terlalu merasa bersalah gitu. Cuman aku selalu lupa kalau aku setiap minum susu ini aku selalu kayak gitu, makanya aku beli terus. Tapi misalkan aku minum nih sekarang, enak nih rasanya, aku suka, aku bakal inget terus nih, ini aku suka minum ini rasanya enak. Terus tapi beberapa menit kemudian aku langsung ke toilet, terus kayak oke, gak apa-apa gitu. Oh berarti aku nggak cocok nih, jangan-jangan aku emang ada lactose intolerant gitu kan. Tapi setelah aku udah menyimpulkan hal itu,
kayak beberapa minggu kemudian aku kayak pengen susu deh, aku beli lagi susu yang ini, ngerti gak sih? Gitu lah pokoknya guys. Sebenernya aku cuma mau curhat aja sih. Coba tes pakai merek lain. Nah, aku suka tiap mau beli susu, aku tuh emang jarang beli susu nih, tapi tiap mau beli susu di pikiran aku cuma merek ini, aku nggak kepikiran merek lain. Masalahnya gimana dong? Berarti aku harus coba explore merek lain sih. Iya, aku nggak kapok mules guys masalahnya. Ngerti gak sih? Nggak cocok tapi pelupa. Iya, aku pelupa aja sih, ngerti gak sih? Kayak gitu guys pokoknya. Apa ya merek yang rasanya mirip kayak rasa ini? Apa guys? Iya benar, harus explore produk lain, benar. Produk kan produk susu, berarti explore merek lain. Aku tahu apa, kayak di pikiran aku tuh yang top of mind tuh ini, asik. Di pikiran aku tuh yang top of mind ini gitu, karena kayak ada di mana-mana kan. Ini bahasanya udah bahasa anak ini banget gak? Anak marketing banget gak sih, top of mind? Kayak biasa aja. Nggak nyebutin spesifik kan? Iya bener, aku dilupakan, aku mau makan guys tadinya. Makan guys. Hari ini menunya adalah jadi tadi itu tuh kan pokoknya di tempat kita latihan itu tadi ada takjil kan, masih sisa. Tadi kita latihan tuh mulainya agak malam, maksudnya kayak di atas jam buka kan. Terus masih ada sisa tuh pas aku mau pulang, kayak aku ambil lah ini adalah cireng. Iya cireng, bener cireng guys, aku taruh di atasnya. Ini menunya adalah ayam geprek mozzarella guys, sama ada apa sih yang ijo-ijo kering, doa. Makasih ya kak udah ngingetin, sumpah makasih banget, aku hampir lupa lagi. Aku doa ya guys. Amin. Tuh gak sih, aku malah biasa kan kita kalau sebelum show kan suka doa ya, aku kayak sering banget aku malah doa makan guys. Aduh, pas lagi makan aja lupa doa. Kalau member ada yang tweet cirengnya hilang, aku tag kamu ya, Dan. Kak, ini punya bersama gak sih? Ini sisa gak sih? Sumpah gak sih? Gak kok, orang masih banyak. Sumpah gak sih kak? Masih banyak. Apa di meja bener-bener masih banyak guys, masih ada sisa. Ada molen, pokoknya banyak jenis gorengan. Ada gehu, ada tempe, banyak guys. Ada kurma juga. Agak keras. Baunya kayak bau minyak. minyak cabe. Guys udah agak alot, tapi cireng emang alot gak sih? Isinya aku suka. Isinya apa ya guys? Boleh tolong ngeliatin gak? Isinya apa ya? Aku gak tau isinya apa, tapi enak. Kayak ini, kayak oncom pedas.
Tapi bukan ayam suwir guys, kayak sambal, sumpah kayak sambal gitu. Ayam apa yang nggak suka bohong? ayam apa yang nggak suka bohong? Sok, aku kasih waktu kalian untuk berpikir. Seperti biasa ada sambalnya. Ayam suwir, bener lagi ayam suwir. Ayam suwir bener-bener. Lo tau sih, curang. Oke, nggak apa-apa. Ayam apa yang ayam apa yang apa ya bahasanya ya? Ayam apa yang baik hati? Bukan baik hati, ding. Apa ya? Ayam apa yang berkorban? Aduh, ini nyambung gak ya? Ayam apa yang berkorban? Pasti kalian gak kepikiran. Seperti biasa kita coba dulu sambalnya. Oh, sambal bawang guys, bawang. Ayam apa yang berkorban? Ayam mozzarella berkorban. Ayam mozzarella berkorban. Garing ya. Please ketawa. Gak nyambung ya. Hah? Sumpah gak sih guys? Kayak Fridi 1/10. Aduh, udah aku malu. Kita serius aja ya guys, kita gak usah ngejokes lagi. Kaget. Ayamnya kayak gampang banget maksudnya kayak nggak keras gitu, lembut banget dagingnya. Dina matanya bulat. Mataku sebenarnya nggak bulat tau, pupilnya nggak sih yang bulat? Kayak semua orang pupilnya bulat gak sih kak? Ada tau guys, pupil mata bentuknya love, bentuknya hati. Itu kalau orang lagi jatuh cinta gitu guys. Nggak ada yang maksudnya beneran tau guys, ada ini sih apa sih, kontak lens, soft lens, bentuknya tuh kayak love gitu.
Nih aku kasih lihat ya. Apa pokoknya kalian cari sendiri aja deh. Cari soft lens bentuk hati, bentuk love. Ada. Ada sumpah, cuman kayak aneh nggak sih kalau dipakai? Aneh sih. Cari soft lens warna hijau Den. Kak, berani-berani kakak ngerosting papa aku. Ngerosting Cimanda. Aduh. Dina seperti emot ini. Ya kah? Dan aku lagi ngeditin kamu sama Teong. Sumpah kak, kata gak sih tadi aku pas pulang-pulang, aku kan belum masuk kamar ya, aku baru jalan nih menuju ke kamar. Kan kamar aku sampingnya Elin kan, terus aku belum mau buka pintu kamar aku, Elin langsung udah keluar dari kamarnya, langsung kak Dina, aku ada yang mau aku kasih lihat ke kakak. Dia langsung kayak gitu, langsung kayak, kenapa Lin? Elin ngasih lihat video TikTok ini. Posisi kita masih di luar kamar, aku belum masuk dan Elin langsung keluar. Aku yang dicegat gitu loh sama Elin, kayak kak aku harus kasih lihat sesuatu. Terus Elin ngasih lihat di HP-nya video TikTok kayak editan fans gitu. Elin sama Jay. Terus ada hashtagnya, bukan hashtag sih, hashtagnya udah seperti biasa, Elin JKT48 Jay and Hypen. Terus captionnya Jaylin Jaylin. Aku kayak, terus kata Elin, cocok gak sih? Aku cocok lagi Lin, aku kayak gitu guys. Oke, oh my god, Elin so excited itu guys. Makanya kalian kalau ngeliat Elin salting semeringan, kalian editin video Elin dan Jay. Terus kayak videonya tuh yang kayak misalkan Elin lagi ngapain, Jay lagi gitu juga, jadi kayak mereka sama-sama melakukan suatu hal yang sama gitu loh. Misalkan Elin lagi perform di stage, Jay lagi perform, terus Elin lagi jalan, Jay lagi jalan, jadi kayak sama gitu loh, yang kayak lucu. Kembaranmu mana Den? Gak tahu lagi, tapi dia pasti lagi ada di kamarnya. Desi tuh live kalau sahur guys. Desi bisa bangun guys kalau sahur. Tunggu aja nanti kalau kalian sahur nonton live Desi. Dan Miss, iya udah berubah hari guys. Oh my god, dia mah nggak tidur Den. Iya, dia kadang nggak tidur bahkan demi live sahur. Desi katanya selalu live kan kalau sahur, kecuali hari pertama. Hari pertama dia katanya nggak kebangun, jadi hari keduanya dia selalu nggak tidur demi live sahur guys. Kalau ulang tahun, iya lagi guys. Oh my god guys, aku mau bikin story. Aku harus upload foto aku sama Kak Ola guys.
Nanti deh aku cari nanti. Happy birthday Kak Ola. Yeay. Berarti nanti STS-nya di tim Dream dong. Iya, nggak ada aku. belum tahu sih belum tahu juga sih. Dan aku lagi nonton SSK Core. Jujur seru sih kalau nonton core gitu, sumpah. Aku juga tadi lewat ada Ramadan Core yang kayak dari tahun-tahun lalu. Seru. Pokoknya makin bagus deh. Makasih ya Kak. Kok aku bener-bener makin panjang guys, tuh panjangnya udah segini. Udah bener-bener segini panjangnya. Segini. Kecil sih. Udah panjang sumpah. Ini tuh kayak bagus karena kalau misalkan kena cahaya tuh kayak langsung bling-bling, bersinar. Kayak terus ini cat eye tau guys sebenarnya. Cuman nggak tau kelihatan karena ada item-itemnya. Kayaknya kalau dipanasin enak deh. Soalnya kejunya ada kejunya guys. Tapi kalau mozzarella gini dipanasin dia meleleh nggak ya? Aku juga lewat yang amalan jurnal. Lewat lagi. Sumpah lewat. Sama yang Kaatin juga. Dina sudah berdoa ya? Sudah. Aman kok. Tadi udah diingetin juga soalnya. Sebutkan satu member JKT48 yang aura labraknya kuat banget. Siapa ya? Kalau Gen 11 siapa ya aura labrak? Kayaknya dulu pas awal baru masuk tuh Grisel sumpah. Grisel tuh kayak waktu awal masuk ya, dia kan tinggi banget ya guys, tinggi nih, dia dari awal udah tinggi, terus kayak bener-bener kayak tinggi, terus kayak dia kalau jalan tuh bener-bener kayak wah banget, dia kayak model kan, bener-bener kayak jujur auranya auran, terus kayak dia kan rambutnya dulu bener-bener kayak bagus banget kan, kayak wavy gitu, wavy curly, kayak jujur serem, maksudnya kayak aura senior banget gitu loh, ngerti gak sih, yang kayak udah berpengalaman banget gitu di bidang entertainment kan. Itu sih guys Grisel sih, tapi makin kesini sih dia kadang suka menunjukkan sisi imutnya dia sih, sisi adik kalau ke aku kadang. Icil jalan bumi bergetar. Iya lagi, jujur kayak tiap jalan tuh kayak oh my god. Tapi kayak walaupun Grisel sebenarnya kita cuma beda 2 bulan gak sih? Enggak ya? Sebulan bahkan. Grisel Januari kan 2006 maksudnya. Baru lahir dong 2006. Aku Desember 2005, kan cuma beda sebulan, jadi kita kayak hampir seumuran lah ya. Dan Grisel nggak manggil aku pakai sebutan kak gitu kan, karena kita juga walaupun beda tahun, tapi kayak
aku nambah umur, dia juga nambah umur gitu sebulan lagi. Jadi kita seumuran lah, cuma beda sebulan doang. Jadi kayak kita kayak temen lah, kita kayak bestie. Yes. Spill Oshi di Gen 14. Jujur aku belum ini lagi, belum melihat mereka secara keseluruhan dan belum ngobrol juga. Mungkin kalau mereka udah show setlist trainee kalian, nanti kita lihat. Gak sabar gak sih? Pokoknya yang ada di pikiran aku, ini yang top of mind nih. Yang aku hafal tuh Megan, dia tinggi banget sumpah. Megan. Terus Bella yang ini kan yang dia apa? Yang dia lihatlah diriku, ya kan? Center di lagu Kaiser Fortune Cookie. Terus Fahira yang kecil banget, lucu banget jujur. Fahira. Terus siapa lagi ya? Ada guys yang Cina banget tapi aku lupa namanya. Maxin ya? Maxin bukan sih? Yang Cina banget. Oh kayak Salfok, dia kayak Cina banget. Oh Heidi, tapi bukan itu guys, maksud aku. Iya Heidi juga lumayan lah. Yang pakai poni tebel kan? Ini nggak pakai poni guys. Cina nggak pakai poni. Ralin ya? Kayaknya bukan. Ralin bukan sih? Coba ya, aku cari dulu ya. Soalnya setelah aku lihat Gen 14, aku sempet lihat TikTok kan, ada orang Cina make up. Terus kayak pas bare face tuh mirip sama dia kok. Ini mah mirip Gen 14 tadi nih. Terus aku langsung kasih tau Desi kan, Desi ini mirip Gen 14 tadi gak sih? Iya mirip, siapa ya namanya ya, lupa. Coba kita cari ya, Ralin. Bukan. Oh ini juga lucu. Ini juga awalnya menarik perhatian aku karena dia mirip siapa ya? Dia mirip Michi awal gak sih? Nggak ding. Mirip siapa ya? Pokoknya dia lucu sih. Tapi bukan dia guys yang nggak pakai poni. Maxine ya? Coba ya Maxine. Guys, by the way, aku tadi nyari di Google Ralin belakangnya tanpa JKT48 langsung muncul dia loh. Keren banget. Kalau Maxine nggak muncul nih. Coba kita pakai. Oh karena ada film. Oh iya, Maxine. Bener, Maxine, dia Cina banget guys. Bener Maxine guys. Dia kayak ada aura ini gak sih? Aura pelawak. Gak tahu sih jujur. Kayaknya. Atau enggak juga. Aura MC-nya bagus. Gak tahu sih. Siapa lagi guys? Kalau Bella gimana? Bella tuh dia, oh aku sempat lihat di TikTok katanya dia ini ya, dia tuh atlet apa ya? Atlet ini bukan sih? Skating, figure skate bukan? Atlet gulat emang iya? Kayaknya nggak deh. Dia tinggi sih, dia tinggi. Oh terus guys, apa namanya? Kayak pas waktu pas waktu mereka kan itu lagi latihan ya, terus mereka pulang nih, mereka udah beres latihan, terus mereka kayak pamit gitu kan ke kita kan, Kak izin pulang ya, terus kayak Bella tuh kayak Bella kan ya, iya bener-bener dia tuh kan kayak yang pokoknya dia paling terakhir sendiri gitu loh, yang kayak izin pulangnya. Terus dia kayak tinggi banget sih, terus kayak menurut aku dia kayak bakal nambah tinggi lagi gak sih? Dilihat-lihat maksudnya kayak gitulah pokoknya, dia kayak tinggi sih, terus kayak badannya kayak badan atlet menurut aku. Enggak ya?
gimana rasanya udah punya junior 3 generasi. Rasanya jujur kayak kerasa tapi gak kerasa juga. Kerasa gak kerasa kita udah 3 tahun guys. Tahun ini nanti Oktober masuk tahun keempat, kayak jujur gak kerasa sih. Kayak gak kerasa, tapi ketika udah di ingat-ingat kita sudah melalui banyak hal sih. Fahira terlalu mungil, takut keinjek. Guys, tenang aja, nanti bisa tumbuh tinggi kok. Kalau Anin kayaknya udah gak bisa. Bisa sih, bisa. Umur 20 masih bisa kok. Masih bisa. Bisa kok, bisa. Anin malah menyusut, emang iya ya guys? Tapi tuh mas, aku tuh kadang aku kayak merasa aku sepantar sama Anin kadang kalau ngobrol tuh kayak iya kita sepantar gitu. Tapi Fahira tuh bener-bener kayak kecil banget, adik gitu. Kan kalau Anin kan aura kakak banget kan dia. Kadang adik sih, tapi dia aura kakak. Kalau Fahira tuh kayak adik banget. Katanya ada yang mirip presiden. Kata ini kan kata orang-orang, tapi menurut aku nggak terlalu mirip. Nggak tahu ya. Menurut aku nggak terlalu mirip sih. Mungkin ini kali ya hairstylenya. Menurut kamu Gen 14 ada yang mirip member lain nggak? Sejauh ini belum ada lagi. Tau gak sih guys, aku tuh kadang kayak suka menanti gen-gen baru yang mirip Cynthia. Karena Gen 12 ada yang mirip Cynthia, Gen 13 juga ada yang mirip Cynthia. Pas awal perkenalan, menurut aku kayak waktu awal Gen 12 perkenalan, aku kaget. Kayak aku liat Erin tuh mirip banget Cynthia di fase perkenalan. Terus Gen 13 Mikaela mirip banget sama Cynthia. Oh my god, kayak Cynthia selalu punya adik yang mirip sama dia gitu di setiap generasi. Sedangkan di Gen 14 nggak ada sih. Aku mirip Cynthia. Iya lagi kak, mirip banget sumpah sampai nggak bisa bedain. Iya lagi kak. Yang mirip kamu ada gak, Den? Ada gak guys yang mirip aku? Aku merasa tidak sih. Ada gak ya yang mirip? Desi, iyalah. Itu mah. Ada gak ya? Kayaknya gak ada deh. Enggak, Desi mah jangan dibahas guys. Gak ada sih, ya kan? Gak ada kan? Gen 14 lebih pemalu dari Gen 13 pas awal. Iya bener. Menurut aku Gen 14 tuh mereka kayak masih malu-malu banget. Bayangin mereka baru masuk langsung disuruh show tuh kayak keren. Kayaknya pas IDN ngambek, Den kenapa? Dena mirip Felicio. Sumpah gak sih kak? Jangan gitu. Enggak lagi, aku kayak makin sekarang makin gak mirip. Karena emang gak mirip sih. Maksudnya kayak Liz kayak sekarang kayak dia makin hari tuh makin unreal sumpah. Makin cakep banget. Kayak tiap hari ada aja gebrakan barunya gak sih Liz itu? Kayak kasihan Lisa dimiripin aku lagi.
Daniela juga makin hari makin unreal. Enggak, aku makin hari makin real sih. Aku makin hari makin real. Real cuy. Terusnya umur berapa sekarang, Den? 15 gak sih? Atau 17? Terusnya 2010 ya? Terusnya 2011? 2000 berapa sih? 2011 ya? Iya, 15 berarti. Hmm. Sendoknya warna ungu guys. Ungu. Ungu janda. Enggak guys, ungu janda gak kayak gini gak sih? Ungu janda tuh kayak gini. Ada lagi aku ungu janda. Kayak gini gak sih? Ini kan ungu janda. Ini body scrub aku guys. Bener gak sih? Bener gak sih guys? Enak banget kejunya. Aku baru makan kejunya, sumpah kaget. Tim keju atau coklat? Tim keju deh, karena lagi makan keju. Tapi aku suka coklat guys. Kan udah pernah denger belum cerita aku makan coklat bar, coklat yang kayak seginian gitu. Itu kayak setengah langsung sekali makan. Pernah ya? Aku bener-bener coklat adik itu guys. Aku kayak bakal stop pas aku ngerasa enak. Dan setengahnya tuh aku belum ngerasa enak. Maksudnya aku baru ngerasa enak setengahnya. Aku ya bener-bener coklat holic sumpah. Masalah itu adalah milk coklat yang 90% gula doang. Jadi kayak bahaya sebenarnya. Giung, iya bener giung. Giung bener. Tim keju. Tapi kalau martabak aku harus keju please. Harus keju banget. Martabak keju spesial. Keju spesial. Terus kalau pisang juga pisang keju. Kan tau gak sih apa ya namanya? Yang kayak pisok gitu. Tapi yang versi crispy dan kecil panjang. Apa ya? Aku lupa. Pisang aroma. Aku suka banget yang keju guys. Enak banget. Pisang isi keju, iya pisang aroma keju enak banget.
keju aroma aku bikin radang. Iya sih, jujur itu minyaknya banyak banget, terlalu berminyak, terlalu gorengan. Paling dikit lah makannya. Tapi kadang satu satu doang pun udah batuk-batuk nih aku juga. Kenapa ya? Kenapa gorengan tuh enak banget tapi gak sehat banget? Tapi enak banget tapi gak sehat. Kayak terlalu banyak minyak. Tenggorokan seperti berpasir, iya. Cimol, bener, cimol juga enak banget tapi gak sehat banget. Sebutkan makanan yang enak banget tapi gak sehat. Cimol, gorengan, martabak, pisang goreng madu, iya bener, mie instan, bener. Kayak kenapa makanan yang enak tuh harus gak sehat sih? Jadinya kan kayak sangat sayang kan, ya kan? Tapi makanan sehat juga enak sih. Tapi kayak ada makanan yang lebih nikmat lagi tapi nggak sehat aja gitu. Aduh, kacau guys. Hidup cuma sekali, Den, bener lagi. Hidup cuma sekali, bener. Tapi emang mau hidup sakit-sakit? Hidup sekalinya. Nggak sih. Bener sih, hidup cuma sekali. Hidup sekali, cuman kayak kalau bisa hidup sehat sih hidup sehat, tapi kayak untuk menikmati sih nggak apa-apa ya, berarti makan aja asal jangan kebanyakan, benar. Aku kalau mau terlahir kembali maunya jadi kucing, Den. Ih, kenapa? Mending jadi manusia tahu, bisa ngomong. Kucing bisa ngomong nggak? Bisa sih. Aku kayaknya kalau terlahir kembali aku tetap menjadi manusia sih. Mimpi aku jadi member JKT, sumpah Kak. Tapi seru sih jadi member JKT, jujur. Boleh Kak? Aku dukung. Aku dukung. Enakan hidup jadi kucing dan tidur doang. Ih, kadang aku juga kayak kayaknya enak deh kalau hidup jadi Simba gitu kan. Ya udah tinggal kayak tidur, makan, tidur. Udah kayak nggak harus kerja, nggak harus ngapa-ngapain kan. Tapi kalau di pikir-pikir, dibayangin gitu, kayak sedih gak sih? Mesti kayak cuman gitu doang kayak kerjaannya, ya nggak sih? Kayak nggak bisa explore, nggak bisa jalan-jalan jauh, apa ya, kayak keluar negeri, keluar pulau, keluar kota. Bisa sih, cuman kayak repot kan kalau binatang, ya nggak sih? Nggak bisa melihat dunia seluas-luasnya. Tapi kadang serem juga sih kalau bisa melihat dunia seluas-luasnya. Pokoknya jadi manusia enak deh sebenarnya, bersyukur aja. Cuman ya memang kadang sulit sih, jujur. Kadang sulit. Gak bisa ke Indonesia buat dinas deh, ya kan? Gak bisa. Biar jadi majikan terus ngereok doang kalau jadi kucing. Nah tapi kalau jadi kucing, emang ada yang mau uh, ada yang mau nerima kita sebagai kucingnya? Takutnya kita nggak terpilih gitu loh oleh oleh manusianya gitu. Itu sih, karena aku kayak sering melihat kucing jalanan tuh agak sedih juga sebenarnya guys. Iya kan, takut jadi stray cat. Itu dia alasan aku gak mau jadi kucing, karena takut jadi stray cat sebenarnya. Karena banyak banget stray cat di jalan ini, di dunia ini sebenarnya. Sebenarnya mau sih jadi kucing rumahan, apalagi rumah orang kaya gitu kan. Cuman kayak emang kita
kita bisa milih, bisa sih kalau misalnya kita mau milih gitu. Tapi tetep ini nggak sih, tetep bosen jadi kucing doang. Nyawanya 9 bener sih. Oh, aku nggak apa-apa jadi kucing, aku mau jadi anak kucing yang pokoknya di rumah orang kaya yang kucingnya juga banyak gitu, jadi nggak bosan, nggak kesepian. Nggak apa-apa kalau kucingnya kayak gitu. Tapi kalau stray cat gak mau. Nggak apa sih, anak kucing di rumah orang kaya yang banyak kucing, mau. Mending stray cat sih. Aku juga mau jadi stray cat sumpah, mendunia. Aku mau jadi kucing di rumahku aja. Iya bener. Iya sih bener. Seru-seru. Kayaknya kalau aku jadi hewan, aku mau jadi burung deh. Kayak burung tuh lebih bebas gak sih? Lebih bisa jalan-jalan. Burung sumpah. Tapi kalau aku anak kucing ada penyakit nanti dimakan mamanya. Gak mau. Serem banget. Aku mau jadi ikan. Ikan juga seru sih sebenarnya. Tapi laut itu serem guys. Laut itu serem kayaknya. Kayak lebih aman di darat. Gak tau sih sebenarnya. Kayak ikan tuh rawan dimakan ikan besar atau nggak rawan dipancing. Rawan guys, kayak deh. Burung juga rawan ditembak sih. Tapi burung tuh lebih bisa menghindar gak sih? Enggak ya? Nggak mau jadi ikan, nanti aku jadi menu MBG. Emang menu MBG ikan? Mesti sering ikan ya? Menu MBG, oh my god, my bini gue kan MBG. Yang ada jadi bahan rantai makanan kalau jadi ikan. Iya, jangan jadi ikan guys, jangan. Supaya jangan jadi ikan. Jadi apa ya? Aduh jadi mikir nih. Jangan jadi ayam sumpah guys. Jangan jadi ayam. Ayam telurnya diambil, dagingnya juga diambil, bulunya juga diambil, semua diambil. Dari kepala sampai kaki diambil semua. Sumpah, ayam. Mending jadi sapi. Sapi juga dagingnya diambil ya? Jangan guys, jadi apa ya? Udah lah, jadi diri sendiri sumpah. Jadi diri sendiri. Jadi hewan deh. Aduh. Sumpah aku mau jadi golden retriever tahu sebenarnya. Enggak, aku mau jadi samoyed. Kalian tuh kan anjing samoyed yang warna putih, yang lucu banget. Aku juga mau jadi golden retriever sih. Dia kayak paling laku gitu. Oh enggak, aku mau jadi ada ras anjing yang kayak dia anggun banget guys. Dia tinggi, apa ya? Ras anjing anggun. Dia kayak girl boss banget jujur. Afghan Hound guys. Afghan Hound kayaknya anjing Afghan nih. Afghan Hound sumpah ini kayak rambutnya panjang. Dia elegan banget guys. Dia tiap jalan tuh kayak bener-bener anggun sumpah. Katanya dia kalau ke vet juga
ih, nonton gak sih, aku liat video TikTok di vet gitu kan. Di vet itu apa namanya, kayak dokter hewan gitu. Terus di klinik hewan kayak lagi mau di apa namanya, vaksin atau mau disuntik gitu. Yang paling kalem tuh dia Afghan Hound, yang paling excited tuh Golden, terus yang paling drama Husky, terus yang paling galak tuh apa ya, adalah pokoknya. Terus dia tuh yang paling anggun, yang paling kayak diem aja gitu loh, ini Afghan Hound paling kalem. Kalau dia disuntik nanti nangis gak guys? Aku dari kecil aku pemberani guys kalau soal suntik. Dulu aku sering banget tau disuntik guys, di apa namanya, imunisasi, maksudnya vaksin imunisasi. Gak percaya, beneran aku paling berani. Aku juga dulu diinfus, selalu diinfus, maksudnya kayak selalu apa namanya, selalu dapat gitu nadinya. sih kayak tau kan, kayak langsung sekali infusan gitu. Suntiknya suntik Mei Mei yang di Upin Ipin. Aku kan belum nonton deh episode itu. Kenapa nggak pelihara Golden Den, kan dia nurut. Jujur keluarga aku tuh awalnya emang gak niat mau pelihara anjing guys. Kita emang nggak niat pelihara guguk. Jadi kita tuh si Simba juga kita nggak nyari. Jadi adalah bukan temen sih, kenalan lah gitu, kenalan mami aku tuh. Dia kayak bikin status gitu kan, kayak dijual anjing cowok lagi anakan kan, 5 tuh anaknya, ada yang warna hitam tau, lucu banget. Pokoknya kayak 5 tuh berapa gitu banyak. Terus sisa 2 tuh kan. Oh, ada namanya guys. Jadi Simba tuh bukan nama dari kita, bukan dari keluarga kita, tapi udah dari sananya, namanya Simba. Jadi pilihannya Simba dan Samson guys. Pilihannya Simba atau Samson. Terus kayak di videoin lah gitu kan. Ini Simba, ini Samson, yang ini. Mereka tinggal berdua kan. Sok mau yang mana gitu, dijual nih, harga segini-gini, ada sertifikatnya asli gitu kan. Terus bener-bener kayak di video tuh kayak Samsonnya bener-bener kayak, wah, si Samson aktif banget bun Samson. Sedangkan Simba itu bener-bener dia kayak jalan pelan-pelan, kayak dia kalem banget, dia kayak anak baik banget sumpah, kayak baby banget. Kondisi lagi gacor, pokoknya kondisi masih 1,5 bulan lah, 1 bulan, 1,5 bulan gitu, atau 2 bulan ya, pokoknya masih kecil banget, masih baby, masih kecil. Terus habis itu kita kayak kayak kita suka sama yang Simba deh. Soalnya si Samson itu tuh mukanya juga galak guys, ngerti gak sih? Mereka tuh saudara tapi mukanya beda. Samson tuh kayak bulunya tuh putih tapi ada agak coklat-coklatnya gitu. Sedangkan Simba tuh pure putih, jadi bener putih banget. Sedangkan cowok-cowok kan harusnya emang putih coklat ya. Jadi cowok-cowok tuh harusnya putih coklat, yang putih doang tuh jarang. Nah, si Samson tuh cowok-cowok banget nih. Terus mukanya juga pokoknya cowok-cowok banget lah. Sedangkan si Simba ini kayak cowok-cowok tapi versi baik, karena cowok tuh sebenarnya galak kan guys katanya. Coba kita cowok tuh galak sebenarnya guys. Tuh cowok bisa menjadi galak, protektif, dan sangat teritorial, termasuk terhadap orang asing atau hewan lain. Independen, jenis anjing galak yang cocok penjaga rumah. Cowok termasuk guys. Pokoknya cowok tuh galak, cuman si Simba ini kayak katanya baik banget. Terus udah oke, kita fix pilih Simba gitu kan, pilih Simba.
awalnya tuh oh enggak deh, awalnya bukan mami aku lihat statusnya sih, ditawarin kayak ini sih mau nggak ada anjing cowok-cowok tinggal 2 lagi nih abis lahiran. Terus kayak soalnya nggak ada yang ngurus nih, maksudnya kayak udah kepenuhan kan di rumahnya. Terus kayak abis itu oh boleh deh sok, mau yang mana, Simba atau Samson. Terus kayak akhirnya kita pilih Simba gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ditawarin mah kayaknya kita nggak akan pelihara deh. Tapi aku kayak personally tuh suka banget sama Golden Retriever, top of mind gitu guys. Shih Tzu aku hampir meninggal karena cowok-cowok aku. Ya kan, sumpah kak, mau diapain, mau di sumpah cowok-cowok tuh emang galak guys sebenarnya. Cuman karena terus tau gak sih yang kayak pemiliknya Simba sama Samson dulunya juga kayak kalau saya rekomendasi sih mending ambil Simba aja ya, soalnya Simba baik, kalau Samson lebih barbar gitu. Jadi akhirnya kita semakin yakin kita beli Simba gitu. Emang pemiliknya lebih merekomendasi Simba, jadi kayak oke Simba aja deh gitu guys. Digigit lehernya terus dibanting-banting, serem pokoknya, serem banget sumpah serem banget. Gak kebayang, cowok-cowok kan emang kayak gede banget kan, tapi Simba ini kayak nggak terlalu gede sumpah. Dibanding cowok-cowok lainnya dia nggak terlalu gede, dan bulunya nggak numbuh coklatnya, nggak sebanyak itu, numbuh coklat dikit lah. Harusnya kan cowok-cowok dewasa coklat ya, agak coklat dan gede banget gitu. Aku punya guru les dulu, dia juga punya cowok-cowok. Terus kayak aku kan kayak les private gitu kan, aku ke rumahnya, terus kayak bener-bener gede banget, lebih gede dibanding Simba. Terus dia tuh bener-bener kayak umurnya tuh kayak udah tua tapi masih sehat guys, keren. Terus kayak bener-bener kayak gede banget. Aku nggak kebayang kalau misalkan yang kita ambil adalah Samson. Kayak Samson tidak akan menerima poodle baru yang sangat nakal itu deh. Sumpah Astro tuh menurut aku Simba adalah anjing tersabar yang menghadapi Astro. Nah kalau cerita Astro itu adalah sama, ditawarin juga sih. Jadi ditawarin sama saudara sendiri nih, saudara keluarga dekat yang abis lahiran tuh poodlenya. Terus abis itu tawarin kan, mau nggak ini satu Astro gitu. Terus kayak boleh deh. Terus akhirnya kayak tiap tawarin tuh mau aja gitu. Keluarga aku tuh tiap tawarin udah boleh deh gitu. Kayak kalau ada yang nawarin ayo sok gitu. Terus abis itu diterima lah. Awalnya kan masih kecil banget ya si Astro, ya udah kayak kita masih mewajarkan dia gitu, kayak oh iya masih bayi, masih lincah gitu kan, kayak lucu gitu, masih kecil banget. Terus kayak oh lucu gitu. Terus kayak Simba juga kayak awalnya juga kayak menerima aja sih, kayak oh iya ini mainan gitu ya. Dikira boneka kali ya, mainan yang bisa gerak, ya udah gitu. Terus lama-lama makin gede dia si Astro nggak kalem-kalem, malah makin barbar. Terus Simba sampai kayak kadang suka ngegereng gitu loh ke si Astro, kadang suka digonggongin Astronya, karena dia bener-bener nakal banget. Dia bener-bener kayak loncat-loncat di atas tubuhnya Simba. Bayangin, Simba lagi tidur nih tenang, diloncatin di atas badannya. Bayangin, mukanya suka diinjak. Terus kadang juga wah kacau lah dia, kacau sumpah. Kayak sering mengganggu Simba yang sudah tenang, yang udah bener-bener tenang banget, dia lagi relax tuh diganggu. Makanya kayak untung gak dihajar sama Simba. Simba masih baik sumpah. Simba tuh kisahnya sabar banget. Dia kadang marah sih kadang, tapi dia masih sabar sampai segitu mah. Jadi pelet momennya ya kan. Terus kayak sering banget Astro tuh selalu tidur di punggungnya Simba. Jadi maksudnya kayak kan Simba gini kan, terus kayak kadang di sampingnya, kayak bener-bener harus nempel gitu, atau kadang di depannya, pokoknya harus deket sama Simba. Kayak
harus deket gitu loh. Jadi kayak Simba kemana dia ngikutin, Simba kemana aku ngikutin, kayak Simba tidur dia ikut tidur. Kayak bener-bener kayak dia anaknya gitu loh, kayak Simba tuh kayak mamanya dia. Sumpah lucu banget jujur. Jadi bantalnya Astro, iya sumpah nyender di Simba, dia kayak menjadikan Astro tuh bantalnya, sumpah. Simba Oshiku ya kan, aku juga mengoshikan Simba dibanding Astro. Dan itu nasi dimakan dulu lagi, jadi lupa kan. Guys, aku nggak bisa tau makan sambil cerita, sumpah. Aku nggak bisa makan sambil cerita, bisa langsung gitu. Sumpah aku tuh kayak nggak multitasking, sumpah. Aku yang harus belajar multitasking deh. Gimana sih guys cara multitasking? Impossible dan kalau makan dan ngomong ya kan, impossible kan. Makanya kadang aku kalau misalkan makan sama temen aku tuh, kadang aku makan, yaudah temen aku yang cerita gitu, karena kadang tuh jadi si temen aku ini bisa makan sambil cerita, terus aku kayak oke aku makan sambil ngedengerin aja gitu, karena aku nggak bisa sumpah. Karena kalau cerita tuh suka lupa nyuap. Keselak, iya bener, bahaya guys keselak. Dulu aku kan dulu makannya selalu berdua sama Desi ya pas kecil, misalnya di meja makan nih. Oh kayak kita kayak ngerti gak sih bocil yang kayak suka ngobrol sama makan, terus kita sering banget dimarahin sama emak kita kayak makan jangan ngobrol. Makan mulutnya ngunyah, jangan ngobrol, kalau mau ngomong telan dulu gitu kan. Terus kayak pada akhirnya kita kayak pundung kan kali marahin, jadi kita kan bener-bener kayak udah kita nggak ngobrol, kita makan dulu. Kita makan sambil kayak pundungan gitu, kita abisin baru ngobrol. Padahal seru gak sih sebenarnya makan sambil ngobrol tuh, cuman jadi lama aja makannya, lama aja sumpah. Dari kecil udah pundungan, bener aku dari kecil udah pundungan sumpah. Nasinya ntar nangis, nggak guys, bukan nangis sumpah. Aku kalau misalkan nggak habis nasi pas kecil, aku suka dibilang nanti awas nanti nasinya masuk di mimpi kamu, kayak masuk di mimpi nanti nasinya yang makan kamu di mimpi, ngomong gitu guys. Aku pas kecil kayak orang tua aku selalu nangisin aku kayak gitu, dan untungnya aku selalu habis, jadi aku nggak pernah didatengin. Terus Desi katanya pernah didatengin guys, kocak banget ya. Dia cerita katanya di mimpi dia nasinya jadi besar, jadi raksasa, terus dia dikejar-kejar sama nasinya, terus dia nangis. Sebenernya itu kocak banget sih. Dia katanya masih ingat sampai sekarang guys mimpinya. Tau gak sih guys, mimpi demam ya, menurut aku mimpi kalau kita tidur sore tuh aneh banget. Kan pernah gak sih tidur sore mimpinya aneh banget sumpah. Aku tiap malam tuh kayak aku kadang lupa aku mimpi apa, tapi kalau aku tidur siang atau tidur sore gitu, terus aku bangun, terus aku kayak selalu inget mimpi apa dan aneh. Mimpinya aneh banget sumpah. Pasti mimpinya tuh yang kayak aku lagi mengejar sesuatu atau enggak aku dikejar, intinya gitu. Bangun-bangun keringetan gak suka, iya sih bener, jujur.
Pak Maliden kalau tidur sore, iya sih sebenarnya nggak boleh ya guys tidur sore. Cuman gimana ya ketiduran, jujur. Mimpi jatuh pernah nggak? Pernah lagi aku mimpi jatuh di tangga. Itu aku baru gitu. Sering sih itu. Itu karena kita lagi kecapean guys, jujur. Supaya kita nggak boleh kecapean tau guys. Kita nggak boleh kecapean sumpah. Karena itu kita harus istirahat guys. Kita nggak boleh kecapean. Kita harus istirahat guys. Aku bacain top gifters ya teman-teman. Terima kasih Kak Budi Sean, terima kasih Kak Hirona, terima kasih Kak Miruku, terima kasih Kak Asya, terima kasih Kak Indah, terima kasih Kak Joshua, terima kasih Kak Eldoy, terima kasih Kak Ren, terima kasih Kak Nisvi, terima kasih Kak, terima kasih Shiva adiknya Kak Dina, terima kasih Kak Hans, terima kasih Kak Yoel, terima kasih Kak Mr. Iqbal, yay, makasih ya guys. Thank you for today. Guys, besok kayaknya aku bakal full day banget. Tapi kita ketemu kan? Kita ketemu di video call. 100% sumpah Kak. Beneran bagus. Makasih, beneran bagus. Makasih ya. Bye bye.